Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pertemuan kita di pertemuan mengenai pembahasan Sirah Nabawiyah yang kita telah sampai pada pembahasan mengenai kakek Rasulullah yaitu Abdul Muttalib, di mana telah kita jelaskan bahwa di masa beliau terjadi beberapa kejadian atau peristiwa yang besar. Yang sudah kita sampaikan yang pertama yaitu kemarin adalah penemuan kembali sumur Zam-Zam, yang dimana sumur Zam-Zam sempat hilang sekitar 500 tahunan. Kemudian ditemukan kembali pada masa Abdul Muttalib melalui wasilah beliau. Kemudian kejadian atau peristiwa yang cukup besar juga di zaman Abdul Muttalib yaitu adalah serangan pasukan gajah. Cerita serangan pasukan gajah, dia tersambung dengan cerita Ashabul Ukhdud. Mungkin cerita Ashabul Ukhdud ini cukup familiar ya di telinga kita karena memang banyak sekali diceritakan di kisah-kisah, baik itu di televisi, di pelajaran-pelajaran sekolah dan yang lainnya. Nah, mengulas sedikit cerita Ashabul Ukhdud yang sebelum kita nanti masuk kepada perang pasukan gajah yang memang itu ada kaitannya. Dan itu diceritakan di cerita Ashabul Ukhdud, sebuah daerah di Yaman. Ada seorang raja yang dia zolim atau menyatakan dirinya sebagai Rabb atau sebagai Tuhan, di mana dia memerintahkan rakyatnya untuk beriman kepada dirinya. Nah, ada di situ ada seorang anak yang dia membawa dakwah tauhid, yang dia belajar dari seorang rahib, yang seorang rahib tadi masih membawa ajaran Nabi Isa yang mendakwakan tauhid, kemudian anak tersebut juga mendakwakan tauhid. Akhirnya masyarakat itu banyak yang beriman kepada Allah melalui wasilah anak tersebut, sehingga raja ini mengetahui hal tersebut, yang mana banyak masyarakatnya yang ingkar kepadanya, dan saat itu dikumpulkan masyarakatnya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dibakar hidup-hidup, ya gitu. Maka dari kejadian itu banyak juga yang melarikan diri, menyelamatkan diri ke negeri Habasyah di Afrika. Nah, orang-orang yang tadi yang dibakar hidup-hidup, sebagiannya ada yang mati di tangan raja tersebut, ada sebagian yang melarikan diri, menyelamatkan diri ke negeri Habasyah di Afrika gitu. Atau dikenal Habasyah itu Ethiopia ya. Nah, Ethiopia ini atau Afrika ini dulu dikenal dengan daerah atau negara yang kuat dari segi militer ya. Mungkin beda cerita hari ini mengenai Afrika, tetapi dulu adalah termasuk daerah yang kuat militernya, negara yang cukup disegani gitu. Maka mendengar hal tersebut yang memiliki gelar adalah Raja Najasyi. Dia beragama Nasrani karena memang menerima tadi pengungsi yang kabur menyelamatkan diri. Raja tersebut marah terhadap ambisi yang terjadi di Yaman tersebut. Maka Raja Habasyah tadi atau Raja Najasyi menyiapkan pasukan untuk menyerang raja yang zalim tadi. Maka diutuslah 2 jenderal dengan pasukan yang besar untuk menaklukkan Yaman. Jenderal tersebut yang pertama adalah Aryad namanya, yang kedua adalah Abraha gitu. Jenderal Abraha. Nah, kita mungkin udah mulai nyambung nih. Abraha ini nama yang nanti akan muncul di pasukan gajah. Nah, maka berangkatlah 2 jenderal ini dengan pasukan yang besar, utusan dari Raja Najasyi untuk menaklukkan Yaman, untuk menghentikan kezoliman raja yang zolim tadi yang di Yaman. Maka 2 jenderal ini berhasil menaklukkan Yaman sehingga raja tersebut lari atau kabur menyelamatkan diri ke laut. Ya. Tapi mata gharikon fil bahr, dia meninggal tenggelam di laut gitu, raja yang zalim tadi. Maka berkuasalah 2 jenderal ini di Yaman, yang akhirnya yang dia menjadi gubernur dari Raja Najasyi. Nah, karena ada dualisme kepemimpinan tadi Aryad dengan Abraha di Yaman, 2 jenderal ini memimpin, maka terjadi pertikaian karena memang ada 2 kepemimpinan gitu kan, tidak akur lah.
Maka keduanya bersepakat berperang satu sama lain dengan mengorbankan banyak pasukan, maka lebih baik mereka yang berperang tanding di arena gitu kan. Jadi yang berperang cukup mereka berdua, yang punya persoalan bertanding di arena. Maka yang hidup nanti yang memimpin gitu kan. Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua untuk melakukan duel. Maka terjadi duel di mana duel tersebut adalah pada kondisinya Abraha ini terdesak, di mana hidung Abraha saja sudah hilang ditebas pedang dari Aryat. Ketika hendak dihabisi Abraha ini oleh Aryat, ya, di tengah-tengah duel, anaknya Abraha ini melompat kemudian menerkam Aryat, menusuk Aryat hingga Aryat tewas di medan atau tewas di arena tadi. Maka yang selamat atau yang menang adalah Abraha, walaupun memang caranya tidak fair ya, tapi ya sudah, karena memang satu meninggal, satunya hidup, maka berkuasalah tadi Abraha gitu kan. Nah, sampai kabar ini ke raja di Habasyah tadi, di Afrika, Raja Najasyi mendengar bahwasannya jenderalnya ini melakukan duel atau terjadi pertikaian, maka dianggap kondisi ini sebagai pemberontakan terhadap Raja Najasyi. Maka karena Raja Najasyi murka atas kondisi ini, dia mengutus pasukan yang besar untuk menghantam Abraha yang saat itu berkuasa di Yaman gitu, karena memenangkan duel dengan Arya. Dengar berita ini, Abraha ini takut ya, mau dihajar sama pusat, karena memang tahu kekuatan dari pasukannya atau militernya Raja Najasyi. Maka Abraha ini berinisiatif untuk mengambil hati Kerajaan Najasyi agar mengurungkan niatnya untuk menyerang Abraha di Yaman. Maka Abraha tadi menyiapkan upeti atau hadiah dari emas, perak, intan berlian, bahwa hasil tumbuhan, hasil bumi dari Yaman disiapkan sebagai upeti dengan jumlah yang besar untuk dikirimkan ke Raja Najasyi. Beliau juga atau Abraha tadi, dia mengiris kulit kepalanya dan membawanya juga sebagai upeti. Ini sebagai bentuk penghormatan gitu kan, dan dituliskan surat di situ bahwasannya dia menjelaskan kondisinya bahwa Abraha ini dia tidak ada niat untuk memberontak. Jadi Abraha tetap di bawah kendali atau di bawah kekuasaan Najasyi, maka dia mengatakan, ini kulit kepalaku, injaklah gitu kan, sebagai tanda, sebagai lambang bahwa aku tetap berada di komandomu, berada di bawah kekuasaanmu begitu. Nah, menerima upeti ini dan pernyataan dari Abraha, Raja Najasyi akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyerang Abraha di Yaman. Maka tidak terjadi pengiriman pasukan untuk menyerang Abraha. Kondisi ini menjadikan Abraha ini senang gitu kan. Abraha ini di Yaman merasa senang, tidak jadi dihantam oleh pasukan pusat, oleh Raja Najasyi. Maka untuk menambahkan kepercayaan dari Raja Najasyi, Abraha ini berencana mendeklarasikan untuk membangun kanisah. Kanisah ini gereja. Dia berencana untuk membangun gereja yang besar, yang dia mengatakan bahwasannya dia akan membangun gereja yang besar, dengan itu akan mengalihkan setiap umat yang tadinya beribadah di Mekah untuk beribadah ke gereja tadi, ke kanisah tadi. Gitu. Karena memang semua umat, semua manusia itu beribadah itu, Nasrani Yahudi itu beribadahnya ke Mekah, ke Ka'bah ya. Mereka tetap beribadah ke Ka'bah, ke Mekah. Maka tujuan Abraha ini yang akan membangun kanisah atau gereja yang besar untuk mengalihkan peribadahan umat manusia yang dari Ka'bah menuju ke gereja Abraha tadi, terdengar oleh kaum Quraisy, oleh penduduk Quraisy, penduduk Mekah, di mana ini menjadikan kegusaran atau kekhawatiran dari penduduk Mekah atau dari kaum Quraisy, di mana memang terkhusus di bulan Zulhijjah, Mekah ini menjadi pusat peribadahan dari setiap manusia, dan itu memberikan hal positif ke wilayah Mekah, di mana perekonomian menjadi bergerak ketika manusia berkumpul di Mekah untuk beribadah di Ka'bah tadi, sehingga perekonomian
bergerak menjadi lahan bisnis yang besar di masa itu. Sehingga ketika ada saingan yang mencoba untuk menyaingi Ka'bah, orang-orang Quraisy ini mulai gusar dan dia berencana untuk menghalangi niat dari Abraha tadi. Karena memang khawatir kepentingannya di Mekah, kepentingan bisnisnya, usaha perekonomiannya di Mekah terganggu. Terlebih juga orang-orang Quraisy ini karena dia tinggal atau bersebelahan dengan Ka'bah, itu menjadikan sebuah privilege atau keistimewaan ketika mereka pergi ke suatu daerah untuk berdagang ke setiap daerah, mereka merasa aman, mereka dilindungi dan merasa aman ketika mereka menyatakan diri dari Mekah, tinggal di Mekah, karena orang menganggapnya ini adalah jiranullah, tetangga Allah, jadi harus dihormati gitu. Karena memang semua orang walaupun saat itu kosong dari kerasulan, tidak ada dakwah mengenai tauhid, mengenai Islam, mereka mengetahui bahwasannya Rabb itu, Tuhan itu adalah Allah. Yang memberikan rizki itu adalah Allah. Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta itu Allah. Mereka mengetahui itu. Tetapi di samping itu mereka juga beribadah atau menyembah berhala gitu kan. Tujuannya memang tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung, hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam gitu. Karena mereka pada dasarnya mereka tahu bahwasannya memberikan rizki, menghidupkan, mematikan adalah Allah. Tetapi dalam masalah peribadahan, mereka mengingkari untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka tetap beribadah kepada selain Allah, tapi tujuannya memang agar lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah atau perantara benda-benda tadi, kayak gitu. Para penduduk atau pemuda-pemuda Quraisy, mereka mulai bertindak untuk mensabotase tadi proyeknya Abraha tadi. Nah, di mana sabotase tadi dilakukan dengan cara merusak bangunan dari kanisah tadi, dari gereja tadi. Tetapi memang karena bangunan yang besar, proyek yang besar, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu berpengaruh terhadap bangunan dari gereja tadi. Maka suatu ketika mereka berinisiatif untuk membakar kanisah tadi. Maka akhirnya gereja tadi dibakar oleh kaum Quraisy, ya, pemuda-pemuda Quraisy tadi. Abraha mengetahui kejadian ini, dia marah, murka. Nih. Kemudian dia mencari tahu siapa nih yang bakar gereja buatan Abraha tadi, ya, yang diprakarsai oleh Abraha. Maka ketahuan, oh ternyata ini pelakunya adalah mereka nih orang-orang pemuda-pemuda Quraisy, gitu kan. Maka karena Abraha murka atas perbuatan dilakukan oleh Arab-Arab Quraisy tadi, gitu kan. Maka Abraha menyiapkan pasukan untuk menyerang Ka'bah, untuk menyerang Mekah, khususnya adalah dia berencana untuk merobohkan Ka'bah gitu kan, atas balasan dari sabotase yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy tadi. Maka Raja Najasyi pun karena mengetahui hal tersebut memberikan bantuan pasukan, termasuk di situ adalah gajah yang dibawa dari negeri Afrika. Nah, sebetulnya gajah yang diberikan oleh Raja Najasyi ini tidak banyak. Walaupun dalam judul cerita kebanyakan kita mendengar pasukan gajah, tetapi gajah yang diberikan itu sekitar kalau tidak salah 7-12 gajah saja. Karena memang di bangsa Makkah tadi yang gajah ini sesuatu yang asing, karena memang gajah ini banyak di wilayah Afrika kan pada saat itu. Ini menjadi sebuah fenomena atau keheranan atau ketakjuban dari orang-orang Mekah, maka disebut dengan pasukan gajah, pasukan bergajah. Padahal gajahnya ini tidak banyak gitu kan, tidak sampai ratusan atau ribuan gitu. Maka Raja Najasyi tadi mengirimkan gajah yang berjumlah tadi sekitar 7-12 beserta gajah yang dia last kind mungkin ya, jenis terakhir gitu, yang bulunya banyak tadi, yang kita sering lihat, mungkin yang pernah kita lihat di kartun TV itu, sebuah kartun yang ada di situ gajah yang dia berbulunya lebat gitu. Itu, nah Raja Najasyi memberikan satu gajah yang dari jenis itu gitu kan, yang mungkin jenis terakhir di masa itu, gitu, yang namanya adalah kalau tidak salah Mahmud. Ya nyampe di barat, mungkin nyampe di film adalah Mamut, gitu namanya Mamut. Tapi di Arab itu namanya ada gajah tersebut disebut dengan Mahmud, namanya Mahmud. Maka berangkat tadi pasukan bergajah tadi dengan pasukan Abraha menuju ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah kan. Tujuan dari gajah tadi memang tugasnya adalah nanti untuk mengikat kaki-kaki Ka'bah, tiang-tiang Ka'bah untuk ditarik hingga roboh.
Di tengah perjalanan memang ada sedikit perlawanan, ada perlawanan yang dilakukan oleh para kaum Quraisy, termasuk dari Habib bin Naufal, yang pasukan Habib bin Naufal, pasukan kecil. Tetapi memang karena Arab ini tidak dipimpin oleh satu raja sehingga menjadi satu komando yang besar, mereka hanya terdiri dari kabilah-kabilah yang mempunyai pemimpin masing-masing, kepala suku masing-masing, sehingga serangannya pun terpecah-pecah, tidak menjadi satu kesatuan pasukan yang besar, hanya kabilah-kabilah saja, sehingga tidak begitu berarti untuk menghalau pasukan Abraha yang besar. Nah, termasuk ini pasukan Habib bin Naufal ini bisa dikalahkan oleh pasukan Abraha, sehingga Habib bin Naufal ini ditawan, dijadikan sebagai penunjuk jalan untuk menuju Mekah gitu. Di tengah perjalanan juga pasukan Abraha ini sempat merampas unta-unta yang sedang digembala, berjumlah sekitar 200 ekor unta. Itu ternyata unta itu adalah milik Abdul Muthalib, ya, tokoh dari kaum Quraisy yang dia adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sampai sebuah daerah namanya adalah Baydha gitu. Nah, sesampainya di sebuah tempat jadi namanya adalah Baydha tadi, itu adalah merupakan tanah lapang di mana Abraha di situ beristirahat, mungkin mendirikan camp sebelum masuk ke Ka'bah atau sebelum masuk ke Mekah. Maka Abraha tadi mengirimkan surat kepada orang-orang Quraisy yang mengatakan khallu bainana wal Ka'bah. Ya, intinya adalah kami datang ke situ bukan untuk berperang tetapi untuk menghancurkan Ka'bah saja. Jadi khallu bainana wal Ka'bah, biarkan kami, pasukan kami bersama Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah. Jadi tidak ada niat untuk memerangi masyarakat di Quraisy, masyarakat di Mekah, tetapi berencana hanya untuk menghancurkan Ka'bah sebagai balasan dari kerusakan yang dilakukan kepada gereja mereka gitu. Maka yang saat itu orang Quraisy yang dipimpin oleh tokoh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib ini akhirnya mendatangi tempat Abraha tadi, tempat mereka beristirahat di Baydha tadi ya. Abdul Muthalib datang dengan kewibawaannya, dengan ketampanannya, yang memang Abdul Muthalib ini digambarkan cukup berwibawa dan tampan, sehingga Abraha yang melihat Abdul Muthalib datang, dia sampai turun dari singgasananya, dia turun menghampiri, menyambut Abdul Muthalib. Nah, kemudian ditanya Abdul Muthalib ini oleh Abraha, apa yang hendak engkau minta atau apa yang engkau inginkan gitu kan. Nah, Abdul Muthalib ini diberikan penawaran sebetulnya. Tetapi Abdul Muthalib hanya meminta dan dengan mengatakan anna rabbul ibil amal bait falahu rabbu yahmi. Saya ini pemilik unta-unta yang kau rampas. Adapun Mekah atau Ka'bah itu ada Rabb yang menjaganya. Jadi Abdul Muthalib ini datang ke situ hanya untuk meminta untanya, karena memang tadi dikabarkan di awal bahwasannya pasukan Abraha ini sempat merampas unta-unta yang sedang digembala sebanyak 200 unta ya. Itu ternyata milik Abdul Muthalib. Nah, di sini Abdul Muthalib datang dengan mengatakan tadi, ana rabbul ibil amal bait falahu rabbun yahmi. Unta itu milikku yang kau rampas, maka kembalikan padaku. Adapun Ka'bah itu urusan Allah, itu ada Rabb yang menjaganya gitu. Ya sudah, karena memang yang dimintanya adalah hanya unta, padahal di situ mungkin ada kesempatan untuk Abdul Muthalib bernegosiasi untuk agar Ka'bah mungkin tidak dihancurkan. Akhirnya Abraha melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah sambil menitipkan pesan kepada Abdul Muthalib agar masyarakatnya meninggalkan, tidak mengganggu proses atau proses penghancuran Ka'bah. Sehingga Abdul Muthalib membawa kaum Quraisy ke atas bukit untuk menghindari konflik dengan pasukan Abraha tadi ya. Tadi Habib bin Naufal tadi berhasil kabur. Dia melepaskan diri karena memang pasukan Abraha tadi memang sedang sibuk untuk bersiap menghancurkan Ka'bah. Habib bin Naufal membisikkan gajah yang paling besar tadi, namanya adalah Mahmud tadi, membisikkan ke telinga si Mahmud tadi, si gajah terbesar tadi yang dia bulunya banyak, dengan mengatakan innaka fi ardillah al-haram farji haitsu atait gitu kan. Si Habib bin Naufal ini mengatakan sesungguhnya engkau fi ardillahil haram, engkau di bumi Allah yang haram, yang dimuliakan. Farji haitsu atait, maka kembalilah ke arah engkau
dari mana engkau datang gitu, kembalilah atau pulanglah dari mana asalmu engkau datang, pulanglah dari asal engkau datang, gitu kan. Maka gajah-gajah ini semuanya tiba-tiba ngamuk ketika mereka disuruh untuk maju untuk mulai menghantam Ka'bah. Semua gajah ini menolak, ya. Tetapi ketika mereka diarahkan ke arah Baitul Maqdis, berarti arah sebaliknya dari Ka'bah, mereka bersegera untuk ke arah berlawanan tadi. Nah, karena memang gajah ini yang akhirnya tidak berguna, tidak berfungsi sesuai apa yang diharapkan, maka pasukan Abraha ini akhirnya menyembelih semua gajah-gajah tadi. Karena memang mereka akhirnya tidak bisa untuk dipergunakan menghancurkan Ka'bah gitu. Mereka menolak untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ditegaskan di satu riwayat bahwasanya memang mereka ini dihalangi oleh malaikat. Jadi Ka'bah itu ada yang menjaga malaikat, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang menaiki unta. Nama unta Rasulullah itu namanya Qaswa. Tiba-tiba Qaswa ini melewati tadi sekitaran Ka'bah tadi, dia tidak bergerak gitu kan. Yang dikatakan nih oleh sahabat nih, si Qaswa ini ngambek nih, nggak mau gerak nih. Kata Rasulullah, enggak, Qaswa ini nggak pernah ngambek nih. Mungkin karena memang dia ini biasanya bergerak gitu ya, tidak ngambek. Dan Rasulullah mengatakan, basaha habisul fil, dia ditahan oleh malaikat yang dulu menahan para gajah gitu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa. Setelah itu maka Qaswa ini, unta ini mau bergerak lagi melewati untuk berjalan kembali gitu. Nah, melanjutkan kisah tadi yang Abraha tadi, tiba-tiba ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, setelah tadi gajahnya tidak mau bergerak, langit tiba-tiba menghitam, ya, menjadi gelap. Ternyata itu adalah sekelompokan burung yang membawa batu yang panas, ya. Burung tersebut kita kenal dengan burung ababil, dan batunya adalah hijarah min sijil. Batu ini adalah sangat panas, ya. Dia dipanggang di api neraka, yang kita ketahui panasnya api neraka ini adalah 70 kali panas api bumi. Di mana batu-batu ini dipanggang di neraka, tidaklah melewati sesuatu, tidaklah menyentuh sesuatu kecuali menembus benda tersebut gitu. Di situ diceritakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akhirnya disapu bersih pasukan-pasukan Abraha tadi, diratakan semua pasukan Abraha tadi yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika menceritakan ini, Aisyah juga sempat bertanya. Di situ kan karena memang ada masyarakat lain atau manusia-manusia lain yang dia tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Itu karena diriwayatkan bahwasanya ketika pasukan Abraha lewat, pasar ini ikut gitu, karena pasukan yang saking besarnya, maka pasar ngikutin pasukan Abraha gitu. Maka karena besarnya pasukan itu, sehingga mereka datang juga ke Makkah, yang dimana mereka ikut tersapu oleh hijarah min sijil tadi, batu-batu dari api neraka tadi. Kemudian Aisyah bertanya, bagaimana nasib mereka yang mereka datang tadi tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda atas hal tersebut, yub'asu ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika mereka adalah niatnya tidak menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan diutus atau dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Nah, begitulah azab Allah yang itu memang menimpa setiap manusia secara merata, walaupun pelakunya hanya sebagian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, jagalah diri kalian terhadap fitnah atau ujian atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi dia merata. Ketika sebuah kelompok melakukan kezaliman, kemaksiatan, azab yang ditimbulkan atau fitnah yang ditimbulkan, ujiannya merata ke setiap manusia yang di lingkungannya gitu. Maka kita perlu untuk ma'ruf nahi mungkar, mendakwahkan kepada ketakwaan agar seorang terhindar dari kemaksiatan yang menyebabkan nanti datangnya adalah azab dan ujian. Sehingga dari kejadian itu orang-orang Quraisy melihat kejadian alam yang begitu fenomenal, ya. Sehingga Abdul Muthalib juga berdoa pada saat itu, Allahumma hadzal bait wa inni dha'ifun ala hadza. Gitu kan. Ya Allah, engkau pemilik rumah ini, itu Ka'bah, dan aku sesungguhnya lemah terhadap
hal tersebut, untuk artinya untuk menjaga rumah tersebut gitu. Jadi Allah yang menjaga langsung Ka'bah tadi. Maka mereka melihat langsung kan kejadian itu, karena posisi mereka pada saat itu berada di atas bukit, yang langsung melihat kejadian itu di bawah itu yang terjadi. Kejadian yang fenomenal tadi menyebabkan mereka tidak berani untuk berbuat yang tidak semestinya terhadap Ka'bah. Demikian kisah mengenai pasukan gajah atau Ashabul Fil, di mana itu terjadi di masa Abdul Muthalib, di masa kakek Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.